Video ini akan membahas pengolahan air minum dengan metode saringan pasir lambat atau slow sand filter. Berbeda memang antara saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat atau SPL merupakan salah satu teknologi alternatif yang berupa bak saringan menggunakan pasir sebagai media filter dengan butiran yang sangat halus. Proses penyaringan berlangsung secara gravitasi, sangat lambat dan simultan pada seluruh permukaan dari saringan. Proses penyaringan merupakan kombinasi antara proses fisik, yaitu sedimentasi, dan adsorpsi. Di samping itu juga ada proses biokimia dan proses biologis. Saringan pasir lambat lebih cocok mengolah air baku yang kekeruhannya rendah dan airnya mengandung konsentrasi oksigen yang mencukupi. Media saringan biasanya mempergunakan pasir dengan kandungan kuarsa yang tinggi. Tahun 2014 di Jepang ada 298 slow sand filter. Mereka senang mempergunakan karena pemeliharaannya mudah, biayanya murah, serta kualitas air yang sangat bagus. Saringan pasir lambat ini merupakan suatu bak yang sangat besar dan luas. Di bagian bawah diberi batu-batu dan kerikil untuk menahan pasir halus yang ada di atasnya. Ketebalan pasir halus ini yaitu antara 0,5 sampai 1,2 meter dengan diameter yang 0,1 sampai 0,3 mm. Air baku masuk ke dalam bak saringan pasir lambat ini dan berada untuk sementara di atas saringan yang kedalamannya antara 0,6 sampai 1,5 meter. Ketinggian atau kedalam air di atas ini disebut sebagai air supernatan, cukup memadai untuk memberi tekanan sehingga air ini bisa mengalir menembus ke lapisan saringan. Untuk memberi kesempatan terjadinya proses yang baik, maka rata-rata penyaringan air baku yang masuk ke dalam saringan pasir ini hanya antara 0,1 sampai 0,3 meter kubik per jam per meter persegi luas saringan. Dengan proses yang ada di dalam saringan ini, maka kualitas air secara fisik, kimia, dan utamanya bakteriologi itu akan sangat bagus. Di samping proses fisik dan kimia, penjernihan air di dalam saringan pasir lambat ini utamanya dilakukan oleh mikrobiologi yang tumbuh di dalam media saringan ini. Utamanya di bagian atas dari saringan ini akan terbentuk lapisan lendir yang tipis yang ditemukan oleh Schmutdeck, seorang ahli Jerman yang berisi berbagai mikroorganisme. Lapisan lendir Schmutdeck ini secara biologi sangat aktif sekali dan sangat efektif di dalam membunuh kuman-kuman patogen yang berada di dalam air baku. Berdasarkan pengalaman di negara-negara yang sudah menyelenggarakan saringan pasir lambat, patogen yang aktivitas mengurangi jumlah bakteri lebih dari 99%. Dengan catatan bahwa air baku yang masuk ke dalam saringan pasir lambat ini tidak melebihi dari 10
Sneppelometric Turbidity Unit atau 10 NTU. Proses biologis utamanya memang terjadi di lapisan permukaan dari tumpukan pasir. Namun demikian, sedalam 40 cm proses biologis ini masih berlangsung. Demikian maka ketebalan dari jaringan pasir halus ini tidak boleh dari 50 cm. Mangan yang ada di dalam air sering menjadi permasalahan karena bentuk besi larut ini akan dioksidasi menjadi bentuk besi yang tidak larut. Nah, partikel-partikel besi tidak larut ini yang kemudian menambah ketebalan daripada lapisan lendir di antara butiran-butiran pasir. Pada saringan pasir cepat, pembersihan terhadap pasir yang sudah kotor tadi dengan cara backwash. Tetapi di dalam saringan pasir lambat, pembersihan saringan dilakukan dengan cara mengelupas pasir di bagian atas setebal 2-3 cm. Kemudian pasir ini diangkut dan dibawa keluar untuk dibersihkan. Dengan demikian, ketebalan saringan ini akan berkurang 2-3 cm bila mana indikator kehilangan tekanan filter mencapai angka yang ditetapkan, maka pembersihan filter harus dilakukan untuk menjaga penurunan kualitas dan jumlah air yang disaring. Berbagai teknologi pengelupasan bagian atas filter telah dikembangkan untuk menjaga keutuhan formasi filter agar proses filtrasi setelah pembersihan tetap berlangsung dengan baik. Pembersihan saringan dilakukan biasanya antara 1-3 bulan sekali. Pasir bagian atas yang dikelupas tadi kemudian dibawa keluar. Setelah seluruh permukaan saringan itu dikelupas, maka proses penyaringan dilanjutkan lagi tanpa harus mengembalikan terlebih dahulu pasir yang sudah dikelupas. Dengan demikian, maka makin lama ketebalan saringan ini akan berkurang. Setiap pembersihan berkurang 2-3 cm, maka suatu saat ketebalan saringan ini akan makin tipis, dan ketika ketebalan ini hanya mencapai setengah meter atau 50 cm, maka yang dikelupas tadi akan sudah dibersihkan, dikembalikan lagi sampai ketebalan kembali menjadi 1,2 meter. Setelah pasir dikembalikan setebal 1 meter 20 cm, maka saringan ini bisa bekerja kembali. Terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube Corner Kesling.